Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Saya baru saja sambil tiduran ya menyaksikan wawancara Refli Harun dengan Natalius Pigai, mantan komisioner HAM itu, tentang menjelaskan. Jadi kita berhak memperhatikan Natalius Pigai, bagaimana dia menjelaskan makna cuitannya di Twitter yang membuat dia diseret ke polisi, dilaporkan ke polisi ya. Jadi teksnya itu, ini teksnya banyak sendiri, aku ya rapal. Tapi yang dia sebut apa, jadi saya tahu konteksnya. Ternyata Pigai ini meskipun non muslim ya, dia katanya menyayangi umat Islam, mencintai umat Islam. Dan yang lebih mengejutkan saya, dia ternyata pendukung berat Jokowi, sehingga di Papua, di kabupaten dia itu, kalau tanpa dia, tanpa kontribusi Natalius Pigai, kata dia di channelnya Refli Harun itu nggak akan menang Pak Jokowi itu ya. Dan dia tahun 2004 itu ya, dia berjasa besar bagi kemenangan Pak Jokowi di Papua menurut dia. Nah sekarang dia melakukan kritik-kritik ya terhadap kekuasaan Presiden Jokowi periode kedua. Katanya ada 500 lebih kritik dia itu. Dan itu berarti Natalius Pigai itu orang yang kata dia sendiri tidak bisa dibeli ya. Pada level tertentu dia sama dengan Habib Rizik Syihab ya, tidak bisa dibeli. Kemudian dulu waktu Habib Rizik ditawari 1 triliun untuk membubarkan HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dia nggak mau, meskipun akan dapat imbalan 1 triliun rupiah menurut versi Syahkan dan yang Nainggolan di ini ya, di mana, di YouTube-nya. Nah, kelihatannya memang Pigai ini tidak bisa diatur menurut orang lain, karena dia punya prinsip-prinsip hidup sendiri. Bahasanya Pigai sendiri, dia tidak bisa dibeli untuk sebuah prinsip. Dan dia dalam podcast itu kita baru tahu ya, ternyata ada persoalan dengan bukit apa tuh emas. Ternyata itu di kabupaten dia itu bukit emas yang ada operasi militernya di situ. Padahal di situ ada gunung emas. Jadi untuk dia lebih paham kenapa Haris Azhar itu berseteru dengan Luhut ya, soal tambang emas di Papua itu. Jadi di Twitter itu, di cuitan itu kan Pigai itu bilang jangan percaya dengan Pak Jokowi ya, dengan Ganjar. Maksudnya Pak Jokowi sebagai pihak yang membuat keputusan politik yang merugikan Papua, kira-kira gitu. Sama dengan Ganjar waktu dia jadi anggota DPR itu kan ngurusi unit khusus tentang Papua, kira-kira gitu. Saya merujuk pada ucapan Pigai sendiri di podcast Refli Harun ya. Jadi dia sebenarnya mutiara hitam dari Papua ya. Meskipun dia ditenggelamkan dalam lumpur, dia tetaplah mutiara. Dan ternyata saya barusan lihat Wikipedia-nya, di Wikipedia dia lahir tahun 25 Desember tahun 75, jadi usianya itu 46 tahun ya. Pertanyaannya, apakah dia kritis itu karena memang nggak dapat jabatan komisaris BUMN atau nggak dapat tempat di dalam pemerintahan sekarang, atau bagaimana? Saya nggak tahu ya. Atau dia disingkirkan oleh kawan-kawannya itu karena dia punya sikap yang tidak mudah untuk ditundukkan ya. Untuk prinsip dia kan nggak bisa ditawar-tawar. Nah, orang-orang kayak Pigai ini sangat mahal ya, kejujuran intelektual seorang Pigai ini.
Jadi dalam kerangka orang yang punya integritas seperti PKI, kita paham lah kalau dia itu memihak umat Islam dan mengkritisi penguasa yang memang tidak begitu ramah terhadap umat Islam. Jadi sikap penguasa yang tidak ramah terhadap Islam itu seolah-olah itu memiliki frekuensi yang sama meskipun dia non muslim begitu, tapi diperlakukan yang tidak semestinya ya, sebagai orang yang pandai yang sudah memberikan kontribusi terhadap pemerintahan periode pertama, mungkin dia merasa tidak dioptimalkan ya ininya, kemampuan akademiknya atau kemampuan pengalamannya di pemerintahan, mungkin begitu ya. Kenapa dia memihak umat Islam? Karena ada kesamaan nasib ya, diletakkan pada posisi yang dimarginalkan tuh, dipinggirkan dalam proses-proses sosial politik sejarah politik kita Indonesia modern. Mungkin itu juga yang bisa menjelaskan kenapa orang seperti yang lain, si siapa itu Pak Lius Sungkarisma itu juga sangat kritis terhadap kekuasaan, dan dia juga memihak ya ke umat Islam. Ketika Habib Rizik datang tanggal 10 November 2020 itu dia turut menyambut kedatangan Habib Rizik Syihab. Jadi posisi politiknya itu dia sudah letakkan dengan kokoh ya. Lius Sungkarisma itu sudah meletakkan posisi politiknya yang jelas dan berhadapan-hadapan dengan kekuasaan. Oleh karena itu orang menyimpulkan dia memihak umat Islam, meskipun kita tidak tahu sebenarnya ada agenda-agenda apa dia dengan melancarkan kritik-kritik terhadap kekuasaan sehingga dia pernah dituduh makar ya oleh penguasa. Dan yang ketiga Rocky Gerung lebih jelas ya, kapasitas intelektual dia itu, dia lebih meyakinkan kita bahwa dia betul-betul pilihannya sebenarnya bukan memihak Islam, bukan memihak umat Islam, tapi lebih bagaimana ingin menjaga nilai demokrasi, penjagaan atas nilai-nilai demokrasi, yaitu dengan cara selalu mempertanyakan cara orang berkuasa mengelola kekuasaan. Itu membuat kita tiba pada satu konsekuensi logis, dia akan memihak pada umat Islam yang dewasa ini selama 7 tahun terakhir ini selalu mendapatkan posisi yang tidak ramah karena penguasa sekarang semacam mengidap penyakit Islamophobia, benci terhadap Islam politik dengan indikasi bahwa yang berbau syariat Islam itu mereka alergi anti khilafah ya, dan simbol-simbol keislaman itu memang dibenci. Jadi pemerintah yang sekarang ini aneh ya, membenci simbol-simbol Islam. Tidak-tidaknya orang-orang yang merendahkan Rasulullah membenci, yang anti Arab, yang anti orang yang hafal Quran, itu tidak diapa-apakan. Itu mendapatkan tempat itu, jadi seolah-olah Islam itu memang dimarginalkan dan perasaan dipinggirkan di negerinya sendiri. Itulah yang tampaknya juga menyatukan kaum oposisi yang berserak-serak itu, sehingga bersatu dengan umat Islam yang merasa terpinggirkan dalam proses-proses sosial dan politik. Saya Yudi Pramuka, tuang donat dari para youtuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Saya ngomong apa sebenarnya? Karena saya lagi nunggu ini, karena jam 11 lagi nunggu es doger. Sebenarnya lagi nunggu es doger. Jam 11 Pak Narto lagi masang tiang baja yang ke-8 tuh dalam membangun masjid 6 syuhada. Ya semoga-moga bisa dipahami meskipun 2,5%-nya ya omongan saya nggak jelas ini ya.